Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan seluruh mahasiswi program studi pendidikan sekolah dasar yang pada semester 1B, yang pada kesempatan malam hari ini kita melaksanakan kegiatan perkuliahan secara daring atau secara virtual. Semoga tidak mengurangi rasa hikmat dalam kegiatan pembelajaran pada malam hari ini. Oleh karena itu, sebelum masuk pada materi, sebelum masuk pada diskusi kelompok, maka terlebih dahulu saya akan melakukan kegiatan presensi atau saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Adinda? Ada namanya Adinda. Kelas 1. Izin Pak. Kelas 1B Pak. Kelas B Pak Ahmad Fikri. Kelas server. Tegar Babur. Bukan Pak, Mian kalau server Pak, itu kelas 1 Hala. Ini semester 1B kan? Iya, Ahmad Fikri Pak pertama. Oh ya, Ahmad Fikri. Ada? Ahmad Fikri. Sauki. Zaim Muslim. Ada Pak. Jawab Ahmad Hudayfi. Ada Pak. Ana Laila Rayana. Thailand Daufir. Ana Laila. Matikan voice-nya ya. Ana Laila. Hei Ana Laila Ananda Nur Habibah. Hadir Pak Ananda hadir. Habibah. Iya Pak Habibah hadir. David. Hadir Pak. Putri. Hadir. Evilian Abelia Febrianti. Hadir Pak. Faisal Akbar. Hadir Pak. Waikotun Naila. Vina Safira. Sudah hadir Pak. Hilyatin Nafi'ah. Ayat. Irsa Suryadi. Dim. Izin masuk. Dari ini. Voice-nya matikan he. Irsa Suryadi. Hadir Pak, hadir. Hilyatin Nisa. Isa Mawaddah Turrahman. Hadir Pak. Jessica.
Jessica. Lita Ilmiati. Daufir Rahman. Hadir Pak. Fajar Siddiq. Fajar Siddiq. Bosnya dengarkan he, suaranya dosen kecil. Matikan bosnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Suara bapak kecil pak. Fikri matiin Fikri. Deh matikan deh. Moh Saleh. Berani pak. Hadir Pak. Nur Aziza. Hadir Pak. Hadir. Nur Aziza 1 Pak. Ya. Nur Aziza. Satunya. Hadir Pak. Hadir Pak. Nurdina Kamila. Santai jeng. Hadir Pak. Ada yang lucu ya? Ada. Nurdina Kamila. Hadir Pak. Rifqah Maulidia Silvana. Hadir Pak. Rohmin Ghairi Ghafir. Hadir. Siti Nur Aisyah. Ica. Tauf Walidatul Istana. Izin Pak, ada di jalan katanya Pak. Istana. Hadir Pak. Hadir. Wawan Mulyadi. Pak. Ewin dapat teh Ewin. Winda Dwi Merdatul Jannah. Hadir Pak, hadir. Wirdatul Hasanah. Wulan Sari. Hadir Pak, hadir. Marisa Berliana. Hadir pak. Aden. Fikri Ardiansyah. Hadir. Oh, hadir kan? Baik, untuk acara selanjutnya saya persilahkan. Tifa matikan Tifa. Tifa matikan. Belum di absen katanya pak. Untuk absen yang belum saya sebut silakan nanti setelah menyampaikan. Udah matikan dah ya Allah. Mohon maaf kenapa pak? Untuk kalian yang belum merasa di absen, nanti setelah mengakhiri perkuliahan kita akan masuk pada perkuliahan. Saya berikan waktu kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi sesuai dengan tugas yang sudah kalian lakukan. Monggo silakan. Mana kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Halo, kelompok 1. Assalamualaikum. Kelompok 1 ada? Ada Pak, ada. Fikri Ardiansyah ya. Monggo silakan. Iya. Fikri
dan teman-teman yang lainnya untuk melakukan presentasi pada kesempatan malam ini. Monggo silakan. Winda mana Winda? Ayo boleh buka dulu. Assalamualaikum. Dan materinya boleh di-share. Nah. Tolong Fikri, kalau nggak berkepentingan nggak boleh buka mic-nya. Mari duduk dulu kan ya. Monggo silakan. Ayo kelompok 1. Ada nggak kelompok 1? Ada Pak, ada. Mana? Ruhmin di Mana mana? ada? Ruhmin. Ruhmin mana Ruhmin? Ayo mana cepet deh waktunya. PPT-nya langsung di-share, weh. Ini PPT-nya mana? Ayo waktunya sudah. Analisis tugas individu, kayak dingin. Hati kelompok tunggal, kayak di laptop. Ayo mau kakak kemana? Waktunya sudah. Lihat, habis ya. Ayo Rumin. Langsung benar Rumin. Silakan presentasi yo kamera nanti kau di. Tolong sabar. Tim pentul lah. Mau pentul tak? Hari aku ini tiba nak kerja mulai pentul ya Allah. Rumin, dari papa kamera sama sesuatu aduh, voice. Alang Rumin. PT-nya kan PT. Aku tungguin dah. BT-nya ada di Winda tuh, BT-nya. Kok bisa? Kok ya? Aku tak tahu apa mau bisa kok kalau tak masuk. Tak benar tak masuk, tak malam. Iya kan, tugas ini aku. Siapa dia? Rumin enak, istilah tayan. Buka. Baik. Saya ingin menanyakan apakah kelompok ini siap? Anggotanya yang belum siap, Pak. Cuma 2 orang. Yang lain kemana? Tak tahu menghilang. Baik, kelompok yang lain ada yang siap? Adakah kelompok lain yang siap? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Monggo silakan kelompok 2. Kelompok 1 di cancel kalau memang nggak siap. Monggo silakan kelompok 2. Silakan.
Bu, ibu. Bu. Mobil dompet ke laki. Fotokopi pulpen. Monggo silakan. Kelompok berapa ya? Monggo silakan kelompok 2. Katanya kelompok 2 tadi siap. Bukan tadi yang bilang bukan kelompok 2 Pak. Itu dari Adakah Bukan saya. Jadi pertanyaan saya, adakah malam ini kelompok berapapun yang siap untuk mempresentasikan hasil tugasnya? Ada? Ada tidak? Kurang paham Pak, soalnya yang lain tidak siap Pak. Butuh respon saya. Mungkin yang lain belum siap Pak. Mungkin kelompok yang Belum. Tadi ada yang bilang kelompok 2 siap. Ya. Siapa? Sebenarnya kelompok 1 sudah siap, orangnya yang nggak ada. Gimana caranya mengirim ke BP? tutor YouTube. Tutor itu. Bagikan layar. Bagikan layar itu. Atau presentasikan gitu. Tidak itu kejar. Atau dibantu oleh temannya yang lain, yang paham, yang mengerti. Nah, kayak gitu. Kelompok 2 siap nggak? Oke. Kok hilang? Gimana? Ada kesulitan untuk kelompok 2? Halo, ini siapa kelompok 2? Coba. Ya, siapa? Monggo silakan Fajar. Hah? Nggak bisa apanya? Gak bisa naruh ke BP-nya tadi. Coba yang lainnya, bantu temennya. Tadi kan bisa tadi. Kalau nggak bisa kirim ke WA grup, saya akan share. Wah, ini kelamaan ini. Sebentar biar saya yang share. Yang bentar. Pak, sudah saya kirim Pak. Bentar ini mau di-share. Nah, sip. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Kelihatan. Lihat.
kelihatan jelas. Sip. Monggo silakan langsung dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Siddiq, moderator sekaligus materi pertama, akan menyampaikan materi PGRI yang berjudul PGRI Menyongsong Masa Depan. Baik, yang pertama, PGRI sebagai organisasi yang terus berjalan akan dihadapkan pada tantangan, yang dimana setiap organisasi yang akan berjalan tidak akan luput dan tidak akan pernah jauh dari kata tantangan. Begitupun pula untuk PGRI ini. Karena hal ini, PGRI harus menyiapkan struktur dan cara agar bisa melewati apa tantangan yang akan dihadapi. Yang kedua, PGRI harus memiliki keterbukaan dalam menyikapi perkembangan yang terus berlangsung. Berbicara tentang perkembangan zaman, yang dimana semakin kita berjalan, maka perkembangan itu akan semakin cepat pula berubah dari zaman ke zaman. Maka dari itu, PGRI juga harus mengikuti dan jangan sampai tertinggal akan hal perkembangan zaman. Yang ketiga, PGRI di era otonomi daerah harus pula menunjukkan kiprahnya secara maksimal. Yang keempat, PGRI di era globalisasi harus membangun kerjasama dengan masyarakat internasional. Nah, untuk hal ini, hubungan nasional dan internasional sangat dibutuhkan dalam ruang lingkup guru atau PGRI, karena berbicara tentang pendidikan, kita sebagai guru harus mempunyai teman karir yang dimana memang sangat dibutuhkan dalam memajukan status kita sebagai guru. Baik, lanjut. Materi yang kedua, materi ini akan disampaikan oleh Saudara Silva. Terima kasih. Silva. Main terobos.
Ayo, monggo silakan. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak, ada kendala bentar Pak. Baik, saya di sini sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang jati diri PGRI menjawab tantangan masa depan. Poin pertama, pada masa Kameranya mendatang. dibuka, Mbak. Kameranya dibuka. Baik, Pak. Poin pertama, pada masa mendatang PGRI harus mengembangkan dirinya. Maksudnya, sesuai dengan tuntutan zamannya, sesuai dengan dinamika yang terus berlangsung, PGRI harus dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang muncul, menyikapi tantangan yang menghadang dan memberikan kontribusi terhadap tuntutan dan pemenuhan kebutuhan yang dihadapi bangsa, khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan yang secara lebih spesifik bersentuhan dengan persoalan guru. Dalam menghadapi era reformasi menyongsong masa depan, PGRI harus memiliki paradigma baru yang paham menyikapi tantangan dalam membangun jati diri dalam menyongsong masa depan. Untuk poin kedua, era reformasi merupakan peran baru. Maksudnya, adanya perubahan mendasar untuk membentuk tatanan yang lebih baik guna mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Perubahan dalam reformasi dilakukan secara konsepsional dan konstitusional dengan strategi dan program yang lebih efektif. Tatanan baru yang diupayakan melalui reformasi tersebut bersifat holistik dan keseluruhan tatanan kehidupan yang mencangkup beberapa aspek, yaitu aspek politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Poin ketiga, jati diri merupakan urat nadi perkembangan dan keberadaan PGRI. Maksudnya adalah perkembangan dan keberadaan PGRI dalam seluruh perjalanan bangsa. Jati diri PGRI lahir sebagai organisasi perjuangan, profesi, dan ketenaga kerjaan yang mewadahi kaum guru di seluruh Indonesia dalam upaya mewujudkan hak-hak asasinya sebagai pribadi, warga negara, dan mengemban profesi. Poin keempat, dalam menghadapi era reformasi, jati diri PGRI akan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan-tantangan itu saling berkaitan satu sama lain dan memberikan dampak langsung terhadap dunia pendidikan dalam menyongsong masa depan. Dalam menghadapi tantangan yang menghadang, dunia pendidikan harus dapat menyikapinya secara efektif. Tantangan-tantangan itu bersifat global, nasional, dan organisasional. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pemateri ketiga, yaitu Mbak Ista. Maulidia ini namanya siapa? Sebelum dilanjutkan. Rifko Maulidia Silvana. Oke.
Bukan, pemateri ketiga akan dilanjutkan oleh saudara Nanda, bukan Ista. Ista nanti pemateri keempat. Baik, silakan. Sebentar ya. Baik, saya akan melanjutkan pemateri. Saya pemateri ketiga, yaitu tantangan global. Tantangan global adalah kecenderungan kehidupan di masa depan, khususnya pada abad ke-21 yang ditandai dengan perubahan yang berlangsung dengan cepat, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala dampaknya. Seperti di era globalisasi, persaingan semakin ketat dengan segala macam perubahan dan keunikannya. Dan dengan kondisi semacam itu, jalan yang harus ditempuh adalah meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya yang bermutu. Poin yang kedua, kondisi masa depan akan banyak berbeda dengan masa lalu dan masa kini. Yaitu kehidupan masa depan menuntut sumber daya manusia yang bermutu dan mengatasi berbagai tantangan dan memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan demikian, di era globalisasi ditandai dengan ketergantungan antara bangsa di dunia. Suasana kompetitif dalam segala bidang dan semua orang dituntut untuk mampu untuk beradaptasi secara dinamis dan untuk menjamin kelangsungan hidup di tengah derasnya tantangan. Bila itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka tantangan global dapat diatasi, diantisipasi dan disikapi dengan baik. Poin yang ketiga, tantangan nasional. Tantangan nasional bersumber pada perkembangan reformasi di segala bidang, terutama dalam bidang politik, sebagai koreksi terhadap beberapa kelemahan pada era sebelumnya, seperti terjadinya pergeseran tatanan kehidupan politik dan pemerintahan yang berpengaruh terhadap berbagai tatanan kehidupan secara keseluruhan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, PGRI dituntut untuk berpartisipasi dengan melakukan reformasi secara dinamis dalam segi struktural, kultur, substansi, dan sumber daya manusia sehingga organisasi ini akan tetap lestari dan adaptif terhadap kondisi yang berkembang. Poin yang terakhir yaitu keempat, tantangan organisasi. Tantangan organisasi adalah tantangan yang bersumber dari terjadinya perubahan dalam kehidupan berbagai organisasi sebagai konsekuensi perkembangan global dan nasional sebagai dikemukakan di atas. Setiap organisasi harus mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dan tuntutan yang berkembang agar tetap lestari. Terima kasih. Baik, untuk pemateri keempat kepada saudari Ista Ana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya pemateri keempat akan menjelaskan tentang guru masa depan seperti yang diidamkan oleh banyak pihak. Di antaranya adalah sosok guru di masa depan adalah guru yang memiliki kemampuan intelektual, kemampuan emosional, serta spiritual, dan memiliki keterampilan yang dapat menciptakan hasil pembelajaran secara optimal.
memiliki kepekaan dalam membaca tanda-tanda zaman, memiliki wawasan intelektual, dan berpikiran maju, serta tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang ada padanya. Guru masa depan harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan para siswanya melalui pemahaman, keaktifan, pembelajaran sesuai kemajuan zaman dengan mengembangkan keterampilan hidup agar siswa memiliki sikap kemandirian. Guru masa depan seperti yang diidamkan oleh banyak pihak diantaranya adalah planner, artinya guru memiliki program kerja pribadi yang jelas. Program kerja tersebut tidak hanya berupa program rutin, misalnya menyiapkan seperangkat dokumen pembelajaran seperti program semester, satuan pembelajaran, LKS, dan sebagainya. Akan tetapi, guru harus merencanakan bagaimana setiap pembelajaran yang dilakukan berhasil maksimal, dan tentunya apa dan bagaimana rencana yang dilakukan dan sesuai terprogram secara baik. Yang kedua, inovator. Inovator artinya memiliki kemampuan untuk melakukan pembaharuan, dan pembaharuan yang dimaksud berkenaan dengan pola pembelajaran, termasuk di dalamnya metode mengajar, media pembelajaran, sistem dan alat evaluasi, serta nurturan efek lainnya. Secara individu maupun bersama-sama mampu untuk mengubah pola lama yang selama ini tidak memberikan hasil maksimal dengan merubah kepada pola baru pembelajaran, maka akan berdampak kepada hasil yang lebih maksimal. Yang ketiga, motivator. Artinya guru masa depan harus mampu memiliki motivasi untuk terus belajar, dan tentunya juga akan memberikan motivasi kepada anak didik untuk belajar dan terus belajar sebagaimana dicontohkan oleh gurunya. Yang keempat, capable personal. Maksudnya guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. Yang terakhir, developer. Artinya guru mau untuk terus mengembangkan diri dan tentunya mau pula menularkan kemampuan dan keterampilan kepada anak didiknya dan untuk semua orang. Guru masa depan harus akan menimba keterampilan dan sikap peka terhadap perkembangan iptek. Misalnya mampu dan terampil mendayagunakan komputer, internet, dan berbagai model pembelajaran multimedia. Jadi, guru masa depan adalah guru yang bertindak sebagai fasilitator, pelindung, motivator, motivasi, pembimbing, dan punya figur yang baik. Seperti disiplin, loyal, bertanggung jawab, kreatif, melayani sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan sekolah. Termotivasi menyediakan pengalaman belajar bermakna untuk mengalami perubahan dan belajar berdasarkan keterampilan yang dimiliki siswa dengan berfokus terhadap menjadikan kelas yang konduktif secara intelektual, fisik, dan sosial untuk belajar, menguasai materi kelas dan teknologi, punya sikap berciri khas, serta pendekatan humanis terhadap siswa. Guru menguasai komputer, bahasa, dan psikologis untuk diterapkan di kelas secara proporsional. Diberlakukan skema reward dan penegakan disiplin yang humanis terhadap guru dan karyawan. Baik. Materi yang kelima sekaligus materi terakhir yaitu kepada saudara Faisal Akbar 44 dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu profesionalisme guru. Guru profesional adalah guru yang memiliki rasa kemanusiaan dan kehangatan untuk mengetahui apa yang dilakukan siswa di kelas setiap saat dan juga untuk peduli tentang apa yang mereka lakukan. Untuk itu, guru harus dibebaskan dari pandangan-pandangan negatif tentang guru pada masa lalu.
sehingga mereka menjadi lebih sadar akan apa yang mereka lakukan saat mengajar dan lebih mudah mempertimbangkan praktik-praktik yang belum pernah mereka lakukan. Guru cenderung tidak melakukan refleksi, padahal refleksi itu sangat penting untuk perubahan dan perbaikan pembelajaran. Guru yang profesional adalah guru yang memerlukan refleksi secara kritis atas tindakan yang mereka lakukan dalam pembelajaran. 3. Kompetensi guru. Guru yang mampu menghadapi tantangan tersebut adalah guru yang profesional, yang memiliki kualifikasi akademi dan memiliki kompetensi-kompetensi antara lain kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, potensi kepribadian, dan potensi sosial yang qualified. Kompetensi profesional sekurang-kurangnya meliputi menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. 2. Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. 3. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Kompetensi pedagogik. Potensi pedagogik sekurang-kurangnya meliputi memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. 3. Memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik. 4. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. 5. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. 6. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. 7. Merancang pembelajaran yang mendidik. 8. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik. 9. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya meliputi menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3. Memiliki sikap perilaku, etika, tata cara berpakaian, dan bertutur bahasa yang baik. 4. Mengevaluasi kinerja sendiri. 5. Mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial sekurang-kurangnya meliputi berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. 2. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. 3. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. 4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 5. Memiliki sikap perilaku, etika, tata cara berpakaian, dan bertutur bahasa yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, itulah materi yang terakhir dan kami membuka, terima kasih, dan kami membuka 3 sesi pertanyaan, yang dimana 2 pertanyaan dari audien yang lain dan 1 pertanyaan dari Bapak Yazid. Dibuka dari yang audien terlebih dahulu. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Mau nanya. Mohon izin. Saya mau bertanya. Bentar. Saya mau nyikapi. Mohon izin. Satu-satu. Kamu mau nanya? Kepada Pak Saleh gimana? Mohon izin tentang apa tadi? Saya ingin bertanya.
Oh, Anda ingin bertanya? Oke, silahkan. Saya juga mau nanya ya. Nah, mengenai tunggu gantian ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya setiap negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologinya. Nah, yang saya tanyakan, apakah teknologi di Indonesia ini sudah sangat mendukung dalam hal pendidikan? Coba dijelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, akan langsung kami jawab. Untuk saat ini, teknologi pendidikan sudah mumpuni, tapi tidak terlalu mumpuni, cukup mumpuni. Sebagai contoh, yang dimana pendidikan sekarang tidak hanya menyediakan pelajaran tentang offline atau berkegiatan keluar, melainkan sekarang mengadakan kegiatan seperti saat ini, meeting, dan hal ini buat pendidikan semakin bisa untuk dilaksanakan karena walaupun waktu pendidikan yang biasanya sudah terajarkan itu tidak bisa karena ada hal lain, maka dengan adanya teknologi yang saat ini mumpuni, pelajaran tersebut bisa dialihkan jam dan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin seperti itu. Seperti sekarang contohnya. Gimana, Pak? Baik, saya mengerti. Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang kedua. Saya mau nanya. Siapa Anda? Silakan. Buka videonya. saya. Dibuka dah ini, woi. Baik, kepada saudari Ica. Silakan. Pak. Ikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong rubah dulu. Kan tadi udah disampaikan contoh tantangan global itu apa. Nah, contoh tantangan global itu kan katanya keterlambatan sistem pendidikan. Nah, contoh cara kita mengatasi agar kita tidak ketinggalan sistem pendidikan itu bagaimana? Ditanyakan contoh agar kita tidak contoh cara kita mengatasi agar kita tidak ketinggalan sistem pendidikan. Oh, oke. Contoh yang pertama. Yang lain yang jawab. Oh, oke. Kepada pemateri saya yang lain, tolong bantu jawab. Pertanyaannya Mbak Ica. Ulang-ulang. Contoh cara kita mengatasi agar kita tidak ketinggalan sistem pendidikan. Bagaimana contohnya? Sebentar.
Siapa yang mau menjawab? Yang bisa aja yang menjawab. Kalau kamu mau jawab, Men, tolong dijawab, Men. Aku yang jawab, aku. Bisa diulang pertanyaannya? Contoh cara kita mengatasi agar kita tidak ketinggalan sistem pendidikan. Bagaimana? Saya yang jawab. Ya siap. Ya, Dilaksanakan kepada Kak Wadatul Istan. Ya. Yang pertama kita harus memperbaiki diri sendiri dulu. Terus contohnya menggali informasi, pengetahuan, serta minat yang kita miliki. Berusaha develop keahlian yang kita miliki dengan tidak hanya mengacu pada akademis. Kita bisa mengikuti seminar, pelatihan, komunitas, dan sebagainya. Udah? Ya, udah. Ya, bisa diterima. Pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Bapak Yazid yang terhormat. Bisa. Apa? Fajar rokok. Jar dihajar misalnya. Fajar rokok. Marah dia lagi. Sudah selesai. Gimana, sudah selesai? Apakah sudah selesai? Dari pertanyaan dan jawaban sudah selesai juga. Baik, jika sudah selesai, silakan langsung beri simpulan oleh kelompoknya masing-masing, kemudian diselesaikan forum diskusinya. Monggo, silakan.
Baik, saya ambil alih forum ini. Perlu saya sampaikan dari beberapa hal terkait dengan diskusi kalian sebagai catatan untuk kita semua, sebagai koreksi untuk kelompok-kelompok yang lainnya agar penampilan untuk selanjutnya lebih menarik, lebih baik. Yang pertama, bahwa tolong dibedakan antara membaca dengan mempresentasikan. Kegiatan membaca tentu berbeda dengan kegiatan mempresentasikan. Artinya apa? Bahwa ketika kalian sebagai narasumber atau pemateri dalam suatu diskusi, maka sebaiknya kalian harus memahami terlebih dahulu terhadap materi-materi yang akan kalian sampaikan, sehingga materi yang sudah kalian siapkan sudah bisa dikuasai dan difahami, sehingga dalam kegiatan mempresentasikan itu tidak kemudian membaca ulang dari apa hasil tugas yang kalian lakukan, akan tetapi memahami terhadap isi kemudian disampaikan sesuai dengan kemampuan kita dalam menyampaikan berdasarkan pada bahasa yang kita miliki, tidak lagi membaca ulang, ya, bisa dipahami, ya, karena ini merupakan media pembelajaran buat kalian, bagaimana kalian bisa memahami terhadap suatu teks, memahami terhadap suatu materi yang kemudian disampaikan dengan menggunakan bahasa kita masing-masing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu dalam kegiatan diskusi ini agar semakin hikmat itu, maka penting kiranya untuk bagaimana kalian bisa untuk bisa menguasai forum, termasuk juga menghargai forum. Jadi menghargai forum itu penting. Bagaimana kita membangun suasana forum itu semenarik mungkin, sehikmat mungkin, sehingga apa yang disampaikan oleh pemateri itu bisa terjangkau oleh seluruh peserta. Itu catatan pada malam hari ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk bahasa-bahasa yang di luar kajian keilmuan itu mestinya tidak tersampaikan dalam forum ini. Baik, itu merupakan sebuah catatan pada malam hari ini terkait dengan hasil diskusi. Tentu seperti apa yang sudah kita sepakati bersama, jangan lupa kalian untuk melakukan resume sebagai tugas individu dari hasil diskusi kelompok 2. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Monggo silakan. Monggo silakan Mas Uday. Ya. Ya. Oke. Ya. Yang lain? Monggo silakan. Untuk UTS menunggu info lebih lanjut. Yang terpenting
adalah bagaimana kalian berproses untuk mampu mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kalian. Untuk UTS nanti menunggu info lebih lanjut. UTS itu merupakan sebuah bahan evaluasi di atas kertas. Ada pertanyaan, ada jawaban. Saya kira itu lebih mudah daripada proses. Ya, nanti menunggu info lebih lanjut. Monggo silakan yang lain. Insya Allah nanti akan saya siapkan untuk UTS-nya itu insya Allah minggu depan. Ya, jadi untuk UTS insya Allah akan saya siapkan minggu depan, dan saya upayakan UTS itu adalah bisa langsung tatap muka, bisa jadi daring. Oke, monggo silakan yang lain. Untuk kelompok 1 nanti setelah selesai dari kelompok yang lainnya. Kelompok 2 baru selesai, kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya, baru terakhir kelompok 1. Kalau seumpamanya kelompok 3 tidak siap, maka kelompok 4 berikutnya. Kapan tampil kelompok 3? Setelah kelompok 1. Kalaupun itu waktu kita memungkinkan sampai UAS. Tapi kalau kemudian kegiatan UAS sudah selesai atau akan segera digelar, maka selesai juga gitu. Makanya waktu yang sudah kita siapkan secara matang ini, monggo silakan kalian manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, eman-eman kalau masih ada waktu tetap diberi kesempatan untuk melakukan presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Minggu depan kalau tidak ada UTS berarti presentasi kelompok 3. Kelompok 3 nggak siap langsung kelompok 4. Kelompok 4 tidak siap baru kelompok 5 dan seterusnya. Kalau semuanya tidak siap maka sudah, saya kira itu cukup, tidak ada presentasi. Oke, bisa dipahami ya? Oke, ya, monggo silakan yang lain. Monggo silakan. Untuk resume silakan kalian dicatat ya. Dicatat sesuai dengan kelompok masing-masing. Boleh kalian meresum, diketik, kemudian di print, monggo silakan. Boleh juga kalian tulis tangan ke buku tulis tangan, monggo silakan, bebas. Tetapi perlu kalian pahami, kalau kemudian hasil koreksi ditemukan sama, hasil mencontek dan lain-lainnya, mohon maaf, kedua-duanya baik yang memberi maupun yang menerima sama-sama nilainya 0. Saya sampaikan di awal, hasilnya 0. Bisa dipahami ya? Jadi di awal saya menyampaikan sehingga setidak-tidaknya menjadi perhatian buat kalian. Monggo silakan yang lain. Ya, monggo silakan. Oke. Ya. Ya. Jangankan ini, satu kelas 40 sekian menulis tentang satu objek sudah pasti akan berbeda hasil tulisannya. Kalau itu berdasarkan pada hasil pengamatan masing-masing. Kenapa? Karena sudah cara memahaminya pasti berbeda. Bahasa yang digunakan meskipun objeknya sama. Tidak perlu jauh-jauh, saya menjelaskan, suruh resume kepada kalian semua
Kalau itu murni hasil resumo tidak akan sama dengan yang lainnya meskipun objeknya sama. Kecuali kalau nyontek itu pasti sama. Karena setiap individu mahasiswa memiliki kapasitas yang berbeda, kemampuan yang berbeda, memahaminya juga berbeda. Bahasa yang digunakan pasti juga akan berbeda. Bisa dipahami? Ya, oke. Yang lainnya? Mungkin sudah tidak ada, Pak. Cukup. Ya, Pak. Ya Pak, cukup. Baik. Jika pertemuan ini tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukupkan pada pertemuan pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan membuahkan hasil manfaat bagi kita masing-masing. Amin. Amin. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan dulu keluar setelah saya absen. Jangan dulu keluar. Saya tutup terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Min, matiin dulu, Min. Min, Ben. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga membuahkan hasil dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.